Baik, selamat pagi anak-anak. Oke, di sini kita sudah terjadwal tentang pelajaran KKA. Ya, jadi KKA itu merupakan kecerdasan artifisial. Kalian pernah dengar AI? AI, ya. Jadi bahasa Indonesianya itu adalah kecerdasan artifisial. Ya. Jadi untuk AI itu adalah bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi di sini Bapak akan membahas tentang berpikir komputasional berbasis metode unplug. Ada yang pernah dengar? Tidak? Sekarang ingatkan. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah kalian bagaimana bisa membuat pikiran kalian itu menjadi kritis, bercabang dalam artian saya mencari jalur yang lebih alternatif daripada kenapa saya harus ribet kalau bisa dibuat mudah, seperti itu ya. Nah, sebelumnya Bapak akan tanya, kalau ada yang sekolahnya rumahnya jauh dari rumah, rumahnya jauh dari sekolah, ya dekat. Oke, pasti kalian tahu kan sekolah tuh lewat mana jalannya? Tahu? Coba satu contoh, siapa yang mau? Lewat apa? Yang rumahnya dekat, Rumahnya dekat. Hah? Deta, lewat apa? Lewat mana kamu sekolahnya? Apakah kamu memutar lewat cesetan? Tidak, ya. Pasti mencari jalan yang terdekat. Yang kedua, kalau Deta, Bapak masih tanya, apakah ada jalan lain? Ada. Semua pasti ada, jalan lain pasti ada. Yang ketiga, Deta masih, Bapak tanya, jalan mana yang paling dekat? Jalan seperti biasa yang kamu lewati, itu paling dekat ke sekolah. Ya, semua pun masih seperti itu. Ya, mencari jalan yang terdekat. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini yaitu kalian bisa baca di depan. Tujuannya adalah siswa dapat merancang pembelajaran berpikir komputasional berbasis metode unplug dengan benar. Jadi metode unplug itu, Bapak jelaskan sedikit, metode tanpa komputer, gitu. Kita akan memakai metode berbasis keseharian, berbasis tes tanpa komputer. Biasanya kalau AI itu kan pasti berhubungan dengan komputer, aplikasi, betul tidak? Ya, jadi ini kita akan belajar berpikir komputasional tanpa komputer. Manfaatnya, setelah mempelajari pembelajaran ini, siswa dapat mengetahui, kalian dapat mengetahui dan merancang pembelajaran komputasional tanpa menggunakan komputer, gitu. Jadi menggunakan metode unplug, yaitu dengan tes, dengan suatu soal mungkin yang ada di buku, kalian bisa menghubungkannya, nanti Bapak akan jelaskan. Ya. Lanjutnya, nah di sini ada video, mau menonton? Tunggu. Oke, ada kesalahan teknis ya.
Nanti akan Bapak tunjukkan videonya. Yang kita bisa lihat dulu ya. Ya. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan lebih detail. Unplug adalah pembelajaran konsep informatika melalui permainan menarik tanpa menggunakan komputer. Ya, jadi kalian pasti pernah mendengar permainan ini. Itu sudah termasuk permainan metode unplug. Ya, contoh permainan peran atau role play, tahu permainan peran? Misalnya kalian pernah menjadi main polisi-polisian. Nah, itu namanya permainan peran. Yang mana menjadi polisi, yang mana menjadi maling. Itu, ya. Selanjutnya, puzzle. Pernah mendengar kata puzzle? Ya. Jadi, permainan puzzle merupakan salah satu permainan dengan metode unplug. Jadi kalian berpikir, mana sih ini gambarnya sesuai kotak-kotaknya supaya menjadi gambar yang betul, iya kan? Kalau puzzle biasanya kan diacak itu gambarnya. Jadi kalian menyusun ulang gambar-gambar tersebut menjadi suatu gambar yang benar, betul? Ya, itu puzzle. Origami. Nah, origami juga salah satu metode unplug. Dari kertas kotak yang tidak ada apa-apanya, kalian lipat-lipat menjadi pesawat, menjadi burung atau bebek mungkin, menjadi kapal, ya kan? Itu kan kalian sudah berpikir bagaimana sih caranya, kalian menemukan prosesnya, kalian kerjakan, lalu kalian mendapat hasilnya. Ya, nah yang selanjutnya adalah Lego. Nah, Lego, pasti di sini sudah tahu Lego. Ya, kalian pasti punya. Menyusun, membuat rumah, membuat apapun itu karakter dari yang Lego kotak-kotak kecil itu menjadi suatu bangunan atau menjadi suatu karakter yang terlihat. Ya, itu salah satu beberapa permainan unplug. Itu yang dimaksud dengan unplug. Paham? Oke, bagus. Nah, di sini Bapak akan langsung mengajak kalian. Nah, ya, Bapak akan langsung mengajak kalian melihat suatu denah. Ya, kalian bisa melihat denahnya. Jadi coba kita baca. Denah tempat wisata rumah adat. Bantu Edo berkeliling dengan panduan denah berikut. Nanti kalau Bapak tanya, angkat tangan. Ya, supaya kita tetap konsisten tertib. Ya, sudah dilihat? Kita akan lihat soalnya. Nah, sebelum kita bermain kelompok, Bapak akan memberikan evaluasi. Kalian perhatikan dulu. Nah, jika Edo berdiri di arah jalan masuk, mana arah jalan masuk? Ini di atas. Ya. Di arah jalan masuk, dia ingin ke Wairebo. Yang mana Wairebo? Nih paling bawah. Oke. Tentukan rancangan arah perjalanan Edo. Soal pertama, jika Edo tentukan rancangan arah perjalanan Edo. Coba dijawab dulu. Yang bisa dari jalan masuk sampai Wairebo melewati jalan apa saja? Coba. Regina. Jalan Mawar dan Jalan Kebun. Iya, jadi itu dari jalan masuk belok kiri, lalu ketemu perempatan, belok kiri ini di jalan Mawar, ketemu perempatan belok kanan menuju jalan Kamboja. Selanjutnya baru ketemu
Wairibu. Ya. Selanjutnya, siap-siap, fokus. Jika Edo berada di Wairibu dan ingin pergi ke, ini bukan rumah sakit ya, tapi rumah rakit. Rumah rakit, tentukan arah rancangannya. Coba yang bisa. Rumah rakit, dari Wairibu ke rumah rakit. Ke Jalan Mawar, habis itu ke Jalan Melati. Iya, kurang lagi satu jalan, Kambojanya. Ya. Jadi dari Wairibu, jalan Kamboja dulu. Setelah itu perempatan belok kiri, Jalan Mawar, perempatan belok kiri lagi menuju Jalan Melati, sampailah di rumah rakit. Nah, sama seperti jalur rumah dari rumah kalian ke sekolah. Nanti kalian bisa buktikan lewat mana saja. Ya. Oh, jalan ini, setelah itu jalan ini, jalan ini gitu. Nanti kalian cari kan misalnya ada jalan pintasnya tidak ya gitu. Apa jalan ini saja yang bisa saya lewati untuk ke sekolah? Nah, pasti banyak nanti jalannya yang belum kalian ketahui. Kalau Bapak dari rumah ke sekolah itu ada 5 jalan berbeda. Ya, tapi Bapak memilih satu yang terdekat. Nah, tapi macet. Tuh. Kalau jalannya nggak macet ada, tapi keliling jauh. Ya. Nah, jadi untuk materi sedikit saja. Kalian paham tentang berpikir komputasional metode Amplak? Paham? Paham? Oke, bagus. Ya, kalian ini pinter-pinter. Jadi hari ini Bapak akan memberikan soal, ya. Nih. Nah, kalian bisa melihat dan digambarkan ya, nanti kalian baca sendiri soalnya ya. Untuk kelompok nanti akan Bapak bagikan kelompok ya. Selanjutnya ini individual dulu ya. Setelah kalian memahami ini, baru kita akan membentuk kelompok. Tolong bantu Bapak bagikan. Ya. Jadi tujuan dan manfaat pembelajaran komputasional metode Unplugged ini sangat bermanfaat untuk kalian. Ya, di samping kalian akan berpikir memutar otak kalian juga paham mengenai satu materi di pembelajaran yaitu bahasa Indonesia. Ya, itu tentang denah, itu ada. Jadi pembelajaran KKA ini ya tidak harus menggunakan komputer, tidak harus menggunakan aplikasi. Ya, pembelajaran KKA ini bisa menggunakan metode apapun itu. Kalau kalian biasanya kan berpikir KKA itu tentang AI, tentang games, apalagi membuat game, tapi kita belum sampai sana ya. Kita akan mempelajari dulu konsep-konsep dasarnya. Setelah itu paham semuanya, di tingkatan selanjutnya baru kalian bisa membuat game dan segala macam. Kalau untuk saat ini kalian pernah memakai Google? Memakai Google salah satu memanfaatkan AI. Mencari jawaban AI, mencari apapun AI, scroll TikTok, mencari apa di TikTok AI. Ya, semuanya sudah canggih, tapi gunakan dengan ya, kalau tidak bijak kalian keasikan TikTok, scroll IG lagi, scroll buat status, Allah. Ya, paham? Oke, silakan dikerjakan.
Boleh pakai pensil, pakai pulpen silakan. Nanti setelah kalian mengerjakan ini, kalian kerjakan di baliknya. Ya. Dikerjakan dulu denahnya. Yang sudah selesai angkat tangan. Soalnya udah di belakangnya. Oh belum, baru denahnya saja. Jangan sampai tersesat. Kalau tersesat nanti dia tidak jadi mancing. Ya. Coba diperhatikan lagi denahnya. Apakah hanya satu jalur yang bisa dilewati? Atau ada beberapa jalur? Coba diperhatikan lagi lebih rinci, lebih jelas. Tidak boleh, ya, harus di dalam kotak, tidak boleh di luar kotaknya. Ada? Tidak? Yakin? Ya, dikerjakan dulu, nanti akan Bapak gini. Nah, nilai. Enak tidak belajar KKA? Enak tidak? Iya. Ya, dibuat langsung ya. Nanti kita setelah ini nanti pelajaran KKA selanjutnya, Bapak akan kenalkan satu aplikasi yang bisa membuat game. Ya, itu kalau ada yang main Roblox itu hati-hati itu, ya. Hati-hati sekarang Roblox banyak negatifnya. Ya. Ada nanti Bapak di laptop ada beberapa aplikasi yang bisa untuk membuat game pembelajaran ya, bukan game kayak Mobile Legends yang kalian gini, Roblox, FF lagi, no, ya. Sudah. Oh, ini bagus nih. Ini dijelaskan di bawahnya. Petunjuk arah, maju, nanti belok kanan, belok kiri. Nah, itu sudah masuk dia di komputasional. Sudah selesai. Ya, sudah paham semuanya di sini ya. Gampang-gampang. Ada yang kebingungan menjawab? Petunjuk arahnya. Petunjuk arah itu misalnya kalian itu kan dari maju, lalu belok kanan, belok kiri,
belok kanan lagi, setelah itu belok kanan, belok kiri, kan isi sesuai gini dia, sesuai arahnya. Iya. Nah, itu kalian harus bisa itu belok mana dia. Kalau yang tadi kan denah ini kan petunjuk arahnya kan menggunakan nama jalan. Ya, nama jalan. Jadi kalau itu kalian petunjuk arahnya menggunakan belok kanan belok kiri saja. Ya. Kalau ini kan hanya perempatan, tidak ada pertigaan. Sudah? Belum? Sudah? Oke, kalau sudah mohon Regina dikumpulkan langsung. Ya, dikumpulkan, ya. Ya. Ayo Regina. Oke, lagi satu coba bantu dikumpulkan. Isya, dikumpulkan. Oke, ya. Baik, terima kasih. Oke, sudah ini Pak. Nah, jadi kalian sudah paham ya tentang berpikir komputasional metode Anslag ya. Nah, demikian pembelajaran kakak hari ini. Tapi sebelum kita istirahat, Bapak akan menunjukkan video yang tadi, ya. Video yang tadi, ya. Sebelum kita lanjut ke video, Bapak akan tutup dulu, ya. Pembelajaran kakak ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya minggu depan, ya. Kita akan tonton video. Terima kasih.